Pada Januari 2025, silahkan cek slik OJK Anda. Pinjol mana saja yang menghapus tagih atau hapus bukukan hutang-hutang Anda. Karena di tahun 2025 Januari itu program penghapusan utang UMKM di Bank BUMN akan dimulai pada 1 Januari 2025. Programnya Bapak Prabowo akan dilaksanakan pada 1 Januari 2025. Oke, bisa saja para pengguna pinjol ini mendapatkan kabar yang baik ya setelah mencek slik OJK-nya, ternyata hutangnya pun putih, ludes, lunas gitu ya. Jadi begini, semua perusahaan finance baik bank, leasing, koperasi, pinjol akan melakukan tutup buku pada akhir tahun ya. Nah, definisi dari tutup buku adalah secara singkat, tutup buku adalah kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan untuk melakukan cut off atau menutup laporan di akhir periode. Tutup buku dilakukan pada 2 tahap, yaitu pada akhir bulan dan pada akhir tahun. Nah, karena adanya tutup buku, maka perusahaan seperti finance ini akan mengejar beberapa target. Seperti yang kita tahu, target dari perusahaan finance di masing-masing divisi itu sangat tinggi sekali. Ya, seperti marketingnya wajib mengeluarkan uang berapa miliar, ya. Di bagian collectionnya wajib mengumpulkan uang berapa miliar juga, gitu ya. Aduh, saya tidak menyarankan Anda untuk bekerja di bank sebenarnya gitu. Tapi why not lah kalau tidak ada lagi gitu kan. Yang penting bisa kerja. Nah, menurut saya pada tutup buku di pinjol ini, pertimbangan untuk menghapus bukukan atau menghapus tagihkan para debitur-debitur pinjol itu juga akan dilakukan karena mengingat aturan OJK yang tidak memperbolehkan pinjol-pinjol ini memiliki banyak kredit macet di dalamnya gitu ya. Nah, berbicara tentang hapus buku dan hapus tagih, banyak sekali nasabah pinjol yang tidak percaya bahwa pinjol ini akan melunaskan atau menghapus buku atau menghapus tagihkan hutang-hutang para nasabahnya yang sudah gagal bayar. Ya, sangat sukar sekali dipercaya. Nah, di sini akan saya coba untuk meyakinkan para nasabah-nasabah pinjol tentang hapus buku dan hapus tagih bahwa hal tersebut itu eksis atau ada ya. Nah, di sini di Google ini saya sudah mengetikkan hapus buku dan hapus tagih ya. Yang langsung keluar adalah website dari BPKRI Pergub DIY nomor 87 tahun 2016 tentang hapus buku ya. Kita baca sebentar. Nomor 5. Hapus buku adalah tindakan administrasi BUKP untuk menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih. Nomor 6, hapus tagih adalah tindakan BUKP menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagih. Gitu. Jadi ada hapus buku dan hapus tagih ya. Kalau hapus buku itu tidak menghapus hak tagih ya. Tapi kalau hapus tagih itu sudah menghapuskan hak tagihnya gitu. Jadi tidak bisa ditagihkan lagi. Oke. Nah, tapi ini kan dari Pergub DIY gitu ya, Daerah Istimewa Yogyakarta gitu kan. Bagaimana kalau lebih formal lagi, Bang? Saya pengen lebih formal lagi gitu kan. Waduh ya. Mari kita lihat ya. Di sini ada lagi dari Kontan ya. Hapus tagih itu apa? Dengan melakukan hapus tagih, bank menghapuskan kewajiban debitur ya. Kewajiban debitur pada sebuah bank itu menyicil ya, menyicil hutangnya gitu kan, sama juga dengan pinjol. Jadi bank atau pinjol jika menghapus tagihkan, maka pinjol menghapus kewajiban debitur tersebut ya. Sudah jelas. Oke, kita lanjut. Bank menghapuskan kewajiban debitur sepenuhnya dan tidak melakukan penagihan kembali atas kredit yang sebelumnya telah dihapus buku ya. Ini dari Kontan ya kan, ini ya media terpercaya di Indonesia. Tapi Bang, saya pengennya dengarnya langsung dari pemerintah gitu yuk. Waduh, bener-bener ya. Boleh, akan saya berikan di sini dari Kementerian Hukum dan HAM RI langsung ya. Nah, sekarang saya sudah membuka website dari Kemenkumham tersebut gitu ya. Di sini judulnya Tata Cara Penghapus Bukuan dan Penghapus Tagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan. Sudah jelas, ini dari perbankan, finance ya. Terbukti bahwa hapus buku dan hapus tagih itu sudah lama ada. Oke. Nah, lalu ada lagi nih pertanyaannya ya.
Waduh, iya Bang, ya dari pemerintahnya udah, ya kan. Tapi Bang, hapus buku, hapus tagih itu hanya untuk kredit yang di bank saja. Ya, kalau dipinjol itu nggak mungkin. Nah, justru pinjol itu lebih dulu menghapus tagih atau menghapus bukukan hutang-hutang para nasabahnya daripada bank dan leasing. Ya, contohnya Anda kredit di BRI, ya KUR gitu kan. Anda sudah galbay 5 tahun. Itu belum tentu kehapus, ya pasti masih ada, pasti di slik OJK-nya itu Anda masih nunggak. Ya, tapi kalau dipinjol di slik OJK saya di sini, ya saya yang mana saya itu sudah galbay 351 hari, itu dilunaskan sendiri, kualitasnya satu lancar, dan di sininya di kondisinya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Jadi pinjol itu ya sudah duluan menghapus bukukan atau menghapus tagihkan hutang-hutang para nasabahnya. Hanya Andanya saja yang perlu mengecek slik OJK Anda. Gitu ya. Jadi hapus buku dan hapus tagih itu real. Jika tidak ada pemutihan, tidak ada pengampunan hutang, dan semua orang tidak bisa lagi menikmati fasilitas kredit, bisnis atau pelaku usaha dalam dunia finance tidak akan ada. Ya, tidak akan ada yang namanya Adira, FIF, Auto, WOM, leasing itu ya. Tidak ada yang namanya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah gitu ya. Tidak ada. Wong tidak ada konsumennya, masyarakatnya tidak boleh pinjam-pinjam lagi setelah galbay di satu perusahaan. Makanya pasti ada debt amnesty, pengampunan hutang. Gitu ya. Nah, setelah Anda mengetahui debt amnesty itu atau nama Anda auto bersih setelah 2 tahun, lalu yang namanya akan jelek itu siapa? Atau yang dirugikan itu siapa? Yang rugi itu pinjolnya, ya. Ketika ada orang galbay, pinjol itu menelan 2 kerugian. Ya. Yang pertama pastinya rugi uang, pasti. Yang kedua adalah nama pinjol itunya sendiri. Ya. Kok bisa pinjol sudah rugi uang ditambah rugi nama baik gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Jika Anda punya usaha pinjol, Anda buka kantor pinjol gitu ya, namanya Dana Setan gitu ya misalkan. Modal Anda itu pastinya dari investor, bukan dari Anda sendiri. Lalu ada suatu komunitas investor yang menghubungi Anda, menelpon Anda gitu ya. Dan mereka tertarik. Ceritanya mereka tertarik untuk invest 100 juta kepada Anda gitu ya. Anda menjanjikan return ya keuntungan 20% per tahun, di mana mereka akan mendapatkan 105 juta gitu ya. Invest 100 juta, kembalinya 105 juta gitu ya. Namun, ceritanya perusahaan pinjol Anda banyak konsumennya yang gagal bayar. Gagal bayar semua. Banyak sekali yang gagal bayar. Dan Anda tidak bisa memberikan keuntungan kepada investor tersebut gitu ya. Jangankan keuntungan, mengembalikan uang modal pertama yang 100 juta itu pun Anda tidak sanggup. Ya. Lalu komunitas investor tersebut pastinya kecewa dengan Anda, ya kan? Jelas kecewa ya. Lalu komunitas investor tersebut memberikan grade atau peringkat untuk perusahaan pinjol Anda. Peringkatnya D, double gitu ya. Dan komunitas investor-investor yang lainnya tidak mau invest ke Anda karena Anda tidak bisa memberikan keuntungan. Otomatis nama perusahaan pinjol Anda jelek ya. Semakin banyak yang tahu perusahaan pinjol Anda jelek, semakin banyak yang tidak tertarik untuk invest gitu. Oke. Ketika sudah tidak ada lagi yang mau invest ke Anda, tidak ada lagi suntikan dana dari investor, uang Anda nol minus, perusahaan Anda ya pinjol Dana Setan itu pasti bangkrut. Ya, makanya dalam galbay pinjol ini menelan 2 kerugian. Yang pertama kerugian uang dan kerugian nama. Oke. Maka dari itu juga pinjol itu menggait perusahaan asuransi. Ketika terjadinya gagal bayar, asuransi akan mengcover uang Anda itu. Ya, uang pinjaman Anda itu. Anda pinjam lalu gagal bayar. Asuransi membayarkan hutang Anda untuk mempertahankan nama baik perusahaan pinjol-pinjol itu, ya. Agar selalu mendapatkan investor. Oke? Jadi, buat Anda yang gagal bayar, kalau Anda mau mengerti, ya, itu bukanlah permasalahan. Ya. Bukan permasalahan. Nama Anda itu tidak akan jelek. Tidak akan jelek karena akan ada penghapusan. Ya, pemutihan nama, debt amnesty. Justru pinjollah yang namanya akan jelek. Ya, kalau Anda mau mengerti itu. Oke? Nah, jika Anda sudah mengetahui teori pinjol itu,
Ya, dan kita semua sepakat bahwa kita ingin menghilangkan pinjol karena banyaknya korban yang meneteskan air mata karena ulah pinjol ini. Ya, untuk menghilangkan pinjol dari muka bumi ini adalah dengan cara membangkrutkannya. Kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini. Ya, membangkrutkan pinjol itu tidak mustahil. Tidak mustahil karena sudah banyak contohnya. Ya, sudah banyak pinjol yang bangkrut seperti uang teman, Cashwagon, pinjam Indo, fintech syariah, ya. Lalu apa lagi? Kredit cepat, solusi kita, asa kita. Ya. Itu bangkrut. Jadi mulai dari sekarang, berhenti mempertahankan pinjol Anda, kuras habis semua limit pinjol Anda, hapus aplikasinya, jangan pernah dibayar. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu yang harus Anda lakukan adalah mulai bekerja lebih giat lagi, lebih cerdas lagi, lebih jadi bermanfaat. Anda buka usaha. Ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan saya. Gitu ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan Anda. Cerita pinjol ini lebih baik Anda bungkus dengan plastik lalu Anda buang ke tempat sampah. Gitu. Tidak akan ada lagi yang bisa menghambat Anda dalam meraih kesuksesan. Ya. Hidup Anda selalu dihambat karena tagihan pinjol yang mencekik. Gaji Anda selalu habis untuk bayar pinjol. Bahkan yang lebih parahnya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Gimana bisa? Ya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Ya, hutang ke teman, utang ke keluarga. Ya. Anda tidak punya uang tapi Anda bisa menghabiskan uang yang bukan milik Anda hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda maksa ke teman Anda yang Anda jadikan kondar itu untuk memblok semua tagihan yang masuk. Daripada Anda meminjam uang ke teman hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda memaksa untuk memblok penagihan yang masuk atau memaksa ganti nomor HP orang tua Anda, keluarga Anda, daripada menyuruh mereka untuk menjual harta hanya untuk bayar pinjol. Tidak worth it. Ya, bapak Anda itu dulunya kerja keras, ya, punya rumah, punya tanah, ya kan. Sekarang suruh Anda jual, gitu kan. Ya, motornya, mobilnya, gitu kan. Suruh Anda jual hanya untuk bayar pinjol, tidak worth it, tidak sepadan. Ya. Masih mending Anda galbay daripada merusak hubungan emosional Anda, ya, dengan orang-orang terdekat Anda itu. Masih mending Anda galbay daripada Anda pinjam uang ke teman Anda. Masih mending Anda galbay daripada Anda menyuruh orang tua Anda menjual hartanya. Masih mending Anda galbay daripada hidup Anda rusak. Ya, galbay itu tidak merusak hidup Anda, tapi galbay pastinya merusak pinjol-pinjol itu dan bangkrut. Ya, uang penghasilan Anda yang sekarang mulai dari sekarang akan utuh. Ya. Lalu akan Anda pergunakan untuk mengupgrade diri Anda. Oke, uang gaji Anda yang sekarang itu akan utuh, ya, dan akan Anda pergunakan untuk membuka jalan kesuksesan yang lain. Oke, semoga kita semua dipermudah dalam meraih kesuksesan yang selama ini kita impikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.